Oh, kok Beb? Potong bebek bebek itu. Nah, Mur. Ya. Kita atur strategi, ya. Bagaimana caranya supaya Pak Diki tidak dibawa sama KPK? Siap. Ayo. Kemana? Ke Jamban, nanya mulu sih lo. Udah pokoknya lo ikutin gue. Sini lo. Yang bener, Silva. Iya bener, Tante. Tadi di depan ada orang turun dari mobil. Terus katanya mau jemput Om Diki. Abis itu Silva disuruh panggil Om Diki deh. Aduh. Iya, kalau urusan pajak mah biar nanti saya ngurus. Ya, ini mah masalahnya masalah jemputan aja karena mobilnya mau dipakai sama istri saya. Ya, gitu aja ya. Terima kasih. Ya. Om Diki, Om kenapa sih sampai dipanggil sama KPK? Emang Om salah apa? Silva, itu mah urusan Om. Kamu kan masih kecil, nggak usah ikut campur urusan orang dewasa. Tapi janji ya, kalau Silva udah gede kasih tahu masalah Om yang ini. Kalau Silva sudah gede mah tuh masalah ini juga udah selesai. Udah makan aja yang banyak supaya kamu cepet gede, segede Om Mahmud. Darling, emang beneran ya dan dipanggil sama KPK? Iya, ini suratnya. Darling, kita baru aja mau hidup senang. Tiba-tiba sekarang Darling dipanggil sama KPK. Silva jadi ikut sedih. Kenapa sih Om dipanggilnya sama KPK nggak sama kakak yang lain? Kacu, Kak Indro, Kak Tia, Kak Ida. Hei, lu sekali lagi mondar-mandir, gua setrika muka lu. Oh, ini wangi, Le. Ngapain sih lu? Aku ini lagi bingung mikirin nasibnya Pak Diki. Ngapain nasib orang lain lu pikirin? Pikirin nasib lu sendiri. Le, Pak Diki itu mau dipanggil oleh KPK. Artinya Pak Diki melakukan tindak pidana korupsi. Terus gue harus koprol bilang wow gitu. Le, orang yang korupsi itu bisa masuk penjara. Mamur, di mana-mana orang korupsi itu masuk penjara. Oh iya. Mana ada orang korupsi masuk SD? Lagian biarin aja nih masalah sepele. Orang belum tentu Pak Diki. Masih banyak tuh orang-orang yang korupsi tapi belum ketahuan. Oh iya ya. Belum betul-betul kasusnya selesai, ya kan? Iya sih. Jangan marah ya. Cuman sitkom. Kok nutupin mukanya? Nah, kalau nggak salah jangan marah, nyantai aja. Wah, dimatiin. Dimatiin. Kamu ngomong sama siapa sih? Hah? Ngomong sama siapa? Masih Nanang. Oh iya. Le, kalau sampai Pak Diki itu di penjara, itu artinya bahaya buat kita. Kita, lu aja kali. Masa gua ikut-ikut sih lu ah. Masalahnya kita kan digaji sama Pak Diki. Nah, kalau itu bener, gua digaji. Nah, kamu sadar nggak? Uang gaji buat kita itu adalah hasil korupsi. Kita bisa disangka memakan hasil korupsi. Dan kita bisa dipenjara, Le. Aduh, jangan sampai, Le. Apain Kang lu? Sule, Mas Mahmud, di depan ada petugas KPK mau jemput Om Diki. Aduh, gimana dong? Ini gawat, Le, gawat. Non Silpa gawat. Le, maksudnya kondisinya Pak Diki gawat. Ya udah tenang dulu Makmur. Emangnya gua tuh nggak risau, nggak gelisah. Gua juga lagi mikirin gimana sih lo. Iya. Dah, pokoknya kita sebagai pembantu, Iya. bagaimanapun, apapun yang terjadi sama majikan kita harus tolongin, ya. Pokoknya tenang. Iya. Non Silpa, tugas Non Silpa adalah nemuin Nyonya Darling. Iya. Ya, kasih tahu supaya nanti Tuan Darling dibawa ke KPK, Nyonya Darling nggak ikut-ikutan. Iya. Ya. Ya udah deh, Silva bilang dulu ya. Ya, iya. Hati-hati, Beb. Oh, kok Beb? Potong bebek Bebek itu. Nah, Mur. Ya. Kita atur strategi, ya. Bagaimana caranya supaya Pak Diki tidak dibawa sama KPK? Siap. Ayo. Kemana?
Kejamban, nanya mulu sih lo. Udah pokoknya lu ikutin gue. Sini lo. Yang bener Silva. Iya bener Tante, tadi di depan ada orang turun dari mobil. Terus katanya mau jemput Om Diki. Abis itu Silva disuruh panggil Om Diki deh. Aduh, berarti suami saya mau ditahan gara-gara ketahuan korupsi. Terus laptop Silva gimana dong Tante? Aduh Silva, kalau kamu tetap mau dibeliin laptop, nanti kamu juga ikut di penjara karena uangnya dari hasil korupsi. Kamu mau? Oh nggak mau Tante. Silva aja kalau sekolah suka telat, apalagi kalau masuk penjara. Kalau telat pasti lebih dimarahin. Kenapa mukanya pada begitu? Aduh darling, nanti kalau dapat uang nggak usah kasih saya ya. Pegang sama darling aja semuanya, ya. Ih, kan Darling teh istrinya saya tuh yang mengurus manajemen keuangan. Pegang aja, Mas. Gak usah. Pegang sama darling aja semuanya, gak usah kasih saya. Ya, saya nggak mau. Om, Silva juga nggak jadi deh beli laptopnya. Ih, laptop mah perlu tuh untuk keperluan sekolah. Nggak mau. Silva nggak mau masuk penjara. Masuk penjara gimana? Ih, darling, itu di depan. Udah ada yang jemput darling dari KPK. Nungguin tuh dari tadi. Ada di depan? Iya. Kalau gitu saya ganti baju dulu ya. Malah ganti baju. Lagian kamu ngapain sih dari tadi tuh aku terus ya mau dorong suruh ngadepin mereka. No, dengerin malu. Gua mau sabotasimu. Sabotase. Iya itu. Sabotase apa? Rahasia dong. Pakai rahasia-rahasiaan segala apa sih? Pokoknya ini rahasia dan gue nggak bakalan ngasih tahu lu. Iya. Kalau gue itu mau ngempesin ban mereka. Ya itu kamu ngasih tahu aku. Berarti lu tahu dong. Ya iya. Gagal rahasia gue. Bagus. Jadi gimana kalau aku mengalihkan perhatian mereka lalu kamu lari ke belakang ngempesin ban? Bener nih. Supaya tuan Darling itu aman dan tidak dibawa ke kantor KPK. KPK. Nah itu. Iya udah. Ya. Lu alihin perhatian. Iya. Bukan ban. Hehehe. Kamu ngapain? Sabotase. Yang dikempesin bannya itu bannya mereka. Ini kan mobilnya Pak Diki. Habisnya sama sih, sama-sama putih. Pokoknya parkir di sini malah di sono lagi. Mana? Ini bukan Tante sikat giginya. Coba lihat. Tadi baunya bener nih. Emang bau apaan Tante? Amin banot. Emang Om Diki lama ya di penjaranya Tante? Ya, tergantung masa hukumannya, Silva. Bisa nggak minta keringanan Tante? Om Diki tinggal di penjara, tapi nggak pakai masa hukuman. Penjara kos, bukannya di penjara. Tapi zaman sekarang penjara kan udah kayak kosan Tante. Silva, Darling, selama saya tidak ada di rumah, jagain rumah ya, yang bersih. Terus doain saya juga supaya semuanya berjalan lancar, ya. Darling, saya udah siapin semuanya keperluan Darling di sana. Ada anduk kecil, sabun, sikat gigi, pakaian dalam juga ada di sini ya. Tuh. Buat apa tuh itu? Nggak perlu, Darling, nggak perlu kayak begituan. Simpen aja. Ih, Darling, gimana sih udah disiapin semua mas saya, masa nggak mau dibawa? Bawa. Tapi Enak aja, bawa. Ayo bawa. Sus. Darling, ini yang dibawa. oh. Bantalnya. Kondisinya Pak Diki ini saat ini sedang kritis, Mbak. Jadi beliau tidak bisa dibawa pergi kemana-mana dulu. Mas, saya cuma dapat tugas dari atasan saya. Mau keadaan kritis atau hepatitis, tetap saya harus jemput beliau. Ya, jangan maksa-maksa gitu dong. Kalau nanti beliau sampai meninggal gimana? Terserah. Tahu? Mas, Iya. jangan halangi tugas kami untuk bertemu dengan Pak Diki. Ya, saya itu nggak menghalangi. Tapi memang kondisinya Pak Diki itu kritis, nggak bisa dibawa kemana-mana. Mas,
Memungkinkan atau tidak memungkinkan, itu urusan nanti. Iya, yang penting sekarang izinkan kami untuk menjemput beliau. Nanti kan bisa dirunding lagi. Saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Ini orang ngeyel banget sih. Beresin. Tunggu. Kalau sampai berani maju, Kenapa? saya mundur. Ayo.